Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rosiana, NIM 191200068, kelas Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya organisasi dan etika organisasi. Pengertian budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi atau perusahaan. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Budaya organisasi merupakan apa yang dirasakan, apa yang diyakini, dan apa yang dijalani oleh sebuah organisasi. Tingkat budaya organisasi. Budaya organisasi ada tingkat. Yang pertama, budaya organisasi yang tampak atau visible, cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. 2. Budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, disiplin dan makna prestasi. Ketiga, keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi, adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. 3. Konsep nilai. Yang pertama, nilai adalah keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku. Yang kedua, nilai yang mendukung espouse values, nilai dan norma yang telah dibuat oleh organisasi. 3. Nilai yang diperankan, enacted values, adalah nilai dan norma yang dimiliki karyawan. 5. Komponen penting definisi nilai. Yang pertama, nilai adalah kepercayaan. Yang kedua, mengenai perilaku yang dikehendaki. Yang ketiga, keadaan yang amat penting. Keempat, pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku. Yang kelima, urut dari yang paling relatif penting. Fungsi utama organisasi. Fungsi utama budaya organisasi yang pertama adalah sebagai proses integrasi internal. Budaya organisasi berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi. Yang kedua, sebagai proses adaptasi eksternal, budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. 4. Fungsi budaya organisasi secara internal. Pertama, memberikan identitas organisasi kepada karyawannya. Kedua, memudahkan komitmen kolektif. Ketiga, mendukung stabilitas sistem hubungan sosial antar personal. Keempat, memudahkan karyawan memahami tujuan organisasi. Sifat budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi yang adaptif, budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Budaya organisasi yang tidak adaptif, budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Jenis budaya organisasi. Yang pertama, budaya komunal, memberikan rasa memiliki bagi anggota. Kedua, budaya network, anggota diperlakukan sebagai teman dan keluarga. Ketiga, budaya mercenary, fokus langsung pada tujuan. Keempat, budaya fragmen, rasa memiliki sangat rendah. Etika organisasi. Pengertian etika adalah sistem nilai pribadi yang digunakan memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat dalam suatu situasi tertentu.
memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri pribadi. Hakikat etika yang pertama merupakan konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, perilaku atau ucapan yang dianggap baik, lazim dan patut untuk dilakukan. Yang kedua, refleksi mengenai nilai-nilai dan norma moral yang dipedomani seseorang atau kelompok dalam mengatur pola sikap, perilaku ataupun ucapannya. Norma etika yang pertama adalah jujur, yang kedua adil, yang ketiga tepat janji, yang keempat taat aturan, yang kelima tanggung jawab, yang keenam responsif, 7 hati-hati, dan 8 sopan santun. Etika kerja atau individu dalam organisasi mengatur hubungan individu dalam organisasi, bersikap, berperilaku, berinteraksi, dan melakukan proses kerja dengan pihak-pihak di dalam dan di luar perusahaan dalam membangun budaya kerja dan budaya perusahaan. Prinsip-prinsip etika yang pertama prinsip keindahan, yang kedua prinsip persamaan, yang ketiga prinsip kebaikan, yang keempat prinsip keadilan, yang kelima prinsip kebebasan, yang kelima ini adalah yang terakhir yaitu prinsip kebebasan. Demikian presentasi saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.